Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang 10 kisah Alkitab Perjanjian Lama yang menginspirasi. Kisah Alkitab Perjanjian Lama yang menginspirasi adalah cerita-cerita menarik dan inspiratif dalam Perjanjian Lama yang patut kita teladani. Ada banyak kisah Alkitab Perjanjian Lama yang menginspirasi, yang menjadi pelajaran bagi kita orang percaya, dan yang bisa memberi inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup, serta mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kisah Alkitab Perjanjian Lama yang menginspirasi ini adalah kisah para tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang takut akan Tuhan dan yang hidupnya patut diteladani sekalipun mereka punya kelemahan dan kekurangan. Berikut pembahasan tentang 10 kisah Alkitab Perjanjian Lama yang menginspirasi tersebut. Yang pertama, kisah Ribka yang memberi minum orang asing. Ribka adalah istri Ishak, anak Sarah. Di masa tuanya, Abraham mengutus seorang hambanya ke arah Mesopotamia kepada sanak keluarganya untuk mencarikan anaknya Ishak seorang istri. Setelah hamba Abraham tersebut sampai di arah Mesopotamia, maka ia berdoa dan meminta tanda kepada Tuhan. Jika perempuan yang ia minta tolong mau memberinya minum, maka dialah kiranya yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa hamba Abraham itu. Ia bertemu dengan Ribka yang sedang datang mengambil air. Ketika ia minta tolong kepada Ribka agar diberikan air, maka Ribka menyanggupinya. Ia menurunkan buyung airnya ke tangannya dan memberi orang tersebut minum air. Bahkan Ribka juga menawarkan minum unta-unta hamba Abraham itu. Dengan murah hati, Ribka menuang air dari buyungnya ke dalam palungan, lalu berlari untuk mengambil air dari dalam sumur. Ribka digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat cantik parasnya. Ternyata Ribka bukan hanya seorang perempuan yang cantik seperti digambarkan di Alkitab, tetapi juga seorang wanita yang murah hati, bahkan bermurah hati kepada orang asing yang belum dikenalnya. Setelah hamba Abraham tersebut menjelaskan maksud kedatangannya, ia pun dibawa oleh Ribka ke rumah orang tuanya. Keluarga Ribka dan Ribka sendiri setuju untuk dijadikan istri Ishak. Lalu Ribka dibawa oleh hamba Abraham ke tanah Kanaan untuk dinikahkan dengan anak tuannya, yaitu Ishak. Yang kedua, kisah Sifra dan Pua yang tidak mau membunuh bayi-bayi Israel. Sifra dan Pua adalah bidan-bidan di Mesir yang menolong para perempuan Israel untuk bersalin. Bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun dan mereka diperlakukan dengan tidak adil. Awalnya ketika Yusuf anak Yakub berkuasa di Mesir, bangsa Israel diperlakukan oleh Raja Mesir Firaun dengan baik. Tetapi setelah Yusuf meninggal dan Raja Mesir yang baru tampil berkuasa, maka keadaan orang Israel menjadi memburuk. Mereka diharuskan oleh Raja Firaun untuk bekerja paksa. Dan karena orang Israel semakin bertambah banyak, maka Firaun berikhtiar untuk membunuh bayi laki-laki Israel agar mereka tidak bertambah banyak dan akibatnya memberontak kepada bangsa Mesir. Jadi Firaun memerintahkan agar bidan-bidan yang membantu perempuan Israel melahirkan, yakni Sifra dan Pua, langsung membunuh bayi-bayi tersebut jika mereka laki-laki. Tetapi kedua bidan itu, yakni Sifra dan Pua, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu mereka tidak mau membunuh bayi-bayi Israel itu. Ketika Firaun memanggil Sifra dan Pua, serta mempertanyakan tindakan mereka tersebut, maka Sifra dan Pua berkata bahwa perempuan-perempuan Israel sangat kuat, tidak seperti perempuan-perempuan Mesir. Sebelum bidan-bidan datang, mereka sudah bersalin dan melahirkan. Hal ini membuat Raja Firaun murka sehingga ia memerintahkan kepada seluruh rakyat Mesir
untuk melemparkan seluruh bayi-bayi laki-laki Israel ke sungai Nil. Karena tidak mau melakukan perintah Firaun untuk membunuh bayi-bayi Israel, maka Tuhan memberkati Sifra dan Pua. Alkitab tidak menyebutkan apakah Sifra dan Pua adalah orang Israel atau orang Mesir. Yang jelas perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, kisah putri-putri Zalafehat yang menuntut keadilan. Putri-putri Zalafehat adalah 5 perempuan dari seorang laki-laki bernama Zalafehat dari suku Manasye. Kelima putri Zalafehat ini adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mereka berlima datang kepada Musa dan para pemimpin Israel lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan. Ayah mereka Zalafehat telah mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, sehingga namanya terancam terhapus di antara kaum kerabatnya, serta milik pusakanya akan beralih ke orang lain. Sebab pada masa itu di antara bangsa Israel, orang yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki, maka namanya akan terhapus dan milik pusakanya atau tanah warisannya akan diberikan kepada orang lain. Jadi anak-anak perempuan Zalafehat ini menuntut keadilan kepada Musa dan para pemimpin Israel. Mereka meminta agar milik pusaka ayahnya diberikan kepada mereka. Musa menyampaikan perkara ini ke hadapan Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaan putri-putri Zalafehat ini. Tuhan kemudian memberikan sebuah hukum bahwa jika seorang laki-laki Israel meninggal dengan tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan, maka milik pusakanya akan diberikan kepada anak perempuannya. Kecuali jika orang tersebut tidak mempunyai anak perempuan, maka barulah warisannya diberikan kepada kerabat terdekatnya, seperti saudara-saudara laki-lakinya atau saudara-saudara ayahnya. Peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa ini kemudian menjadi ketetapan bagi orang Israel turun-temurun, yang jelas memberi rasa keadilan bagi kaum perempuan. Yang keempat, kisah Boas yang kaya dan baik hati. Naomi, seorang perempuan Israel yang mengungsi ke Moab karena Bala kelaparan, kembali ke kampung halamannya di Betlehem bersama Rut menantunya. Suami dan kedua anak Naomi, salah satunya suami Rut, telah meninggal di Moab. Di Betlehem, Rut pergi ke sebuah ladang untuk mencari jelai buat dimakan. Yang tanpa sepengetahuannya adalah ladang Boas, seorang pria kaya yang masih merupakan kerabat Naomi. Boas kemudian menunjukkan kemurahannya dengan meminta para pekerjanya untuk dengan sengaja meninggalkan jelainya di ladang yang mereka panen agar bisa diambil oleh Rut. Bahkan Boas juga menawarkan Rut untuk makan dan minum bersama para pekerjanya. Ketika Naomi ingin agar Rut menikah kembali, maka ia memintanya untuk pergi secara diam-diam ke ladang Boas, karena Boas adalah kerabat Naomi yang berkewajiban untuk menebus ladang yang dijual Naomi serta menikahi Rut sesuai tradisi saat itu. Boas kembali menunjukkan kebaikan hatinya kepada Rut dengan memberinya jelai untuk dibawa pulang. Kemurahan hati Boas kepada Rut dan Naomi tidak berhenti sampai di situ. Ketika tidak ada kerabat dekat Naomi yang bersedia menebus ladang Naomi, karena juga diharuskan menikahi Rut sebagaimana tradisi Israel saat itu, maka Boas pun bersedia membeli ladang Naomi dan menikahi Rut. Sekalipun Boas seorang kaya raya, namun ia bersedia menikahi Rut, perempuan asing yang sudah janda. Boas dan Rut adalah nenek moyang Daud, raja terbesar Israel, dan juga nenek moyang Yesus Kristus secara manusia.
Yang kelima, kisah persahabatan Yonatan dengan Daud. Yonatan, anak Raja Saul, bersahabat karib dengan Daud. Sekalipun ayahnya benci kepada Daud, bahkan berusaha membunuhnya, namun Yonatan sangat sayang kepada Daud dan selalu melindunginya dari niat jahat ayahnya. Daud dan Yonatan saling mengasihi serta mengikat perjanjian persahabatan. Dan Yonatan rela berkorban bagi Daud. Banyak barang-barang Yonatan yang diberikannya kepada Daud, seperti jubah yang dipakainya, baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Sekalipun Yonatan adalah anak raja, ia rela berkorban bagi Daud, yang saat itu dalam keadaan yang susah, karena selalu diburu oleh Saul, ayah Yonatan. Yang keenam, kisah Rispa yang melindungi mayat anak-anaknya dari binatang buas. Rispa adalah gundik Raja Saul. Setelah Saul meninggal, maka Rispa menjadi seorang janda. Kemudian Abner, panglima Raja Saul, mengambil Rispa menjadi istrinya. Hal ini membuat anak Saul, Isboset, menjadi marah. Tetapi Abner balik memarahi Isboset, sehingga Abner meninggalkannya dan mendukung Raja Daud. Rispa punya sifat yang baik, ia punya kasih dan pengorbanan yang begitu besar bagi anak-anaknya. Saat itu terjadi tulah di Israel, rupanya karena Saul membunuh orang-orang Gibeon yang sebenarnya tidak boleh dibunuh sesuai dengan janji bangsa Israel pada masa Yosua. Akibatnya bangsa Gibeon meminta tumbal 7 orang dari anggota keluarga Saul. Dari antara ke-7 orang tersebut, terdapat 2 orang anak Rispa. Mereka dihukum gantung hingga mati. Karena kasih kepada anak-anaknya itu, maka Rispa berkorban dengan melindungi mayat-mayat mereka dari burung-burung dan binatang buas siang dan malam. Ketika hal itu diberitahukan kepada Raja Daud, ia sangat tersentuh, sehingga ia meminta agar anak-anak Rispa dikuburkan secara layak bersama tulang-tulang Saul dan Yonatan yang baru diambilnya setelah digantung oleh orang Filistin. Yang ketujuh, kisah Barzilai yang secara tulus membantu Daud. Barzilai adalah seorang yang sangat kaya, namun sangat murah hati. Ia menyediakan makanan bagi Raja Daud selama ia dalam pelarian di Mahanaim. Ketika itu Daud terpaksa melarikan diri dari Absalom, anak kandungnya yang memberontak kepadanya dan menguasai kota Yerusalem. Setelah Absalom mati dan Daud bersiap-siap untuk kembali ke Yerusalem, Barzilai juga pergi menjemput Raja Daud dan mengantarnya hingga ke Sungai Yordan. Walau saat itu Barzilai sudah sangat tua, yakni berumur 80 tahun. Barzilai rela berkorban bagi Daud, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk waktu dan tenaga. Barzilai juga menolong Daud secara tulus dan ikhlas. Ia tidak mengharapkan balasan dari Daud atas perbuatan baiknya. Ketika Daud meminta Barzilai ikut dengannya, yang berarti tinggal di istana raja, dan Daud berjanji akan menanggung makanannya, Barzilai dengan halus menolaknya. Ia merasa sudah sangat tua dan tidak bisa lagi melakukan apapun, malah nantinya hanya akan menjadikan beban bagi Daud. Sebaliknya, Barzilai merekomendasikan hambanya Kimhan untuk mengikuti Daud. Yang kedelapan, kisah kepahlawanan Eleazar anak Dodo. Eleazar anak Dodo adalah salah satu prajurit Raja Daud. Ia hanya disinggung dalam satu kesempatan di Alkitab yang berkenan dengan kepahlawanannya dan pengorbanannya bagi bangsa Israel. Diceritakan di Alkitab bahwa suatu ketika Eleazar anak Dodo ini sedang bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal pada saat itu orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi Eleazar bangkit
dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Dan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat Israel datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas dari apa yang telah dilakukan oleh Eleazar. Eleazar rela berkorban bagi bangsanya dengan tetap berjuang melawan musuh sekalipun rekan-rekannya telah mengundurkan diri. Yang kesembilan, kisah janda Sarfat yang menolong Nabi Elia di masa kelaparan. Sarfat adalah salah satu kota di wilayah Sidon, jadi tidak termasuk lagi wilayah Israel, dan janda tersebut beserta anaknya bukanlah orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Elia ke sana untuk memelihara nabinya itu. Karena kelaparan parah sedang melanda Israel, di mana hujan tidak turun selama 3,5 tahun di negeri itu. Awalnya Elia diperintahkan oleh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit serta minum dari sungai itu. Dan setiap pagi dan sore, burung gagak diperintahkannya untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Kemudian ketika sungai itu kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk memelihara hidupnya melalui seorang janda di kota itu. Namun janda tersebut bukanlah orang yang kaya, malahan ia sedang kritis sebab ia beserta seorang anak laki-lakinya hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak sebagai bahan untuk membuat roti. Tetapi Elia meminta agar ia dibuatkan dahulu roti, dan ajaibnya ketika janda itu taat, maka ia punya stok roti yang tak habis-habis selama musim kelaparan. Ketika anak janda itu sakit dan akhirnya meninggal, Elia mendoakannya sehingga ia bangkit kembali. Dan yang ke-10, kisah perempuan Sunem yang murah hati kepada Nabi Elisa. Nama perempuan Sunem ini tidak disebutkan maupun nama suaminya. Tetapi suami istri tersebut adalah orang kaya, juga orang yang murah hati. Ketika Nabi Elisa singgah di Sunem dalam perjalanannya, perempuan dan suaminya itu seringkali mengundangnya makan ke rumah mereka. Mereka bahkan menyediakan sebuah kamar khusus untuk Elisa. Sehingga ketika abdi Allah itu pergi ke Sunem, dia boleh menginap di kamar tersebut. Kemurahan hati perempuan Sunem ini mendapat ganjarannya. Waktu itu pasangan suami istri tersebut belum mempunyai anak. Jadi Elisa berdoa dan bernubuat bahwa tahun depannya perempuan tersebut akan hamil dan punya anak. Dan hal itu benar-benar terjadi. Tahun depannya mereka punya anak. Selang beberapa tahun, anak ibu tersebut sakit lalu meninggal. Hal ini diberitahukan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa pun mendoakan anak tersebut dan anak itu pun bangkit kembali. Demikian 10 kisah Alkitab Perjanjian Lama yang menginspirasi bagi kita. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.